Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervin dengan NIM H07123150. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai Business Intelligence dalam e-business. Jadi nanti di sini saya akan memaparkan 7 materi, tapi kita mulai dari materi yang pertama. Jadi yang materi pertama ini nih kita membahas mengenai business intelligence dalam e-business. Nah, di mana di sini kita akan mengubah data menjadi keputusan bisnis yang cerdas. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya evolusi bisnis. Nah, jadi evolusi bisnisnya itu berasal dari tradisional versus dengan digital. Nah, di sini pergeseran dari brick and mortar ke business. Jadi brick and mortar itu atau biasanya kita sebut dengan bisnis tradisional adalah di mana di sini dia memiliki toko fisik dengan lokasi tetap. Kemudian transaksinya itu dia itu tatap muka langsung. Kemudian dia memiliki jam operasional terbatas. Kemudian untuk jangkauan pasarnya itu lokal atau regional, jadi dia itu daerahnya di bagian-bagian itu saja. Nah, untuk contoh dari bisnis tradisional itu adalah toko kelontong atau warung atau mall. Itu adalah bisnis tradisional. Ya, walaupun mall itu bisa dibilang modern karena itu adanya di mall kan, bukan di tempat-tempat kayak pasar atau yang lain. Tapi itu tetap bisa dibilang bisnis tradisional karena konsep jual belinya itu, jual bisnisnya itu adalah tetap muka langsung. Nah, sedangkan untuk bisnis digital atau e-business itu secara operasionalnya itu dia itu online 24/7 atau 24 jam. Jadi dia tidak pernah berhenti. Jadi jam berapapun kita melakukan transaksinya itu bisa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah transaksi digital itu dari mana saja. Jadi walaupun uh, kita anggaplah saya orang Sulawesi, kemudian saya ingin beli barang dari luar Pulau Sulawesi, contohnya di Jakarta, di Jawa atau Sumatera, itu bisa. Nah, itu adalah contoh ciri-ciri bisnis digital. Nah, yang ketiga itu adalah jangkauan pasar global. Jadi seperti yang saya katakan tadi, walaupun berbeda pulau, itu tetap bisa. Bahkan saya bisa melakukan pembelian uh, barang-barang yang dari luar negeri, contoh gitu. Kemudian otomasi proses bisnis. Nah, contohnya itu seperti Tokopedia, Shopee, dan Gojek. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah Tokopedia itu bagaimana, Shopee itu bagaimana, dan Gojek itu bagaimana. Nah, untuk peran data dalam bisnis itu bisa dibilang cukup penting. Kenapa? Karena yang pertama, data itu penting karena dengan data kita bisa memahami pelanggan. Jadi kita bisa mendeteksi, kayak kita bisa cek apa sih yang pelanggan beli, terus waktu kapan saja mereka melakukan belanjanya. Jadi contohnya, oh dia beli barang ini biasanya di tanggal segini, dia beli beras itu biasanya di awal bulan, dan seperti itu. Jadi kita bisa kayak bisa jadi buat promo lah di awal bulan untuk apa ya namanya, sembako itu di awal bulan kita bisa buat uh, diskon lah, karena kita belajar dari datanya. Yang kedua itu kita bisa melihat, kita bisa melakukan efisiensi operasional. Nah, di mana kita bisa mengecek produk mana sih yang laris atau stok mana yang menumpuk. Nah, itu kita bisa lihat dari datanya. Dan kita bisa melakukan kayak memberikan solusi dari uh, produk itu, seperti itulah. Yang ketiga itu adalah keunggulan atau kompetitif. Jadi kita bisa melakukan prediksi tren pasar lebih cepat daripada pesaing. Jadi dengan kita mengumpulkan data, kita bisa cek, oh ternyata yang lagi hype itu seperti ini, yang lagi hype itu adalah benda seperti ini, yang lagi hype itu seperti ini. Nah, kita bisa belajar dari datanya itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah personalisasinya. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai untuk setiap pelanggan. Jadi kita bisa mendapatkan akses pelanggan kayak, oh apa sih yang terakhir dia cek. Jadi kan mungkin teman-teman ada yang di contohnya dia di Google dia cari sepatu. Nah, tiba-tiba di Instagramnya, di Facebook atau enggak di Shopee tiba-tiba muncul sepatu. Nah, sebenarnya ini termasuk ke bagian personalisasinya yang ini. Nah, fakta yang ada sebenarnya perusahaan itu adalah perusahaan yang menggunakan data analis 5 kali lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya membahas tentang konsep dasar bisnis elektronik.
Jadi di sini kita akan membahas mengenai definisi e-business versus e-commerce. Nah, untuk e-commerce itu atau yang singkatannya itu electronic commerce, contohnya dia tuh fokusnya itu lebih ke produk, jual beli produk yang ini, jual beli produk atau jasa secara online. Nah, ruang lingkupnya itu dia biasanya transaksinya secara komersial saja. Nah, kemudian untuk contoh dari e-commerce itu seperti belanja di Tokopedia atau transfer pembayaran atau konfirmasi pesanan. Nah, itu adalah electronic e-commerce. Nah, sedangkan e-business atau electronic business, ini dia itu fokusnya itu seluruh proses bisnis menggunakan teknologi digital. Nah, contoh ruang lingkupnya itu bisa dibilang lebih luas dari sekedar transaksi. Nah, untuk cakupannya sendiri, dia itu komunikasi internal, kolaborasi tim, manajemen supply chain, kemudian layanan pelanggan. Nah, secara analogi sederhana, e-commerce itu seperti kasir dan etalase toko online atau seperti Tokopedia, sedangkan e-business itu adalah seluruh operasional toko, gudang, pengiriman, keuangan, SDM. Nah, itu secara elektronik. Jadi seperti itu. Kalau e-commerce itu dia mungkin kayak kasir dan etalase atau toko online lah, kayak toko-toko online biasa. Sedangkan kalau e-business itu yang betul-betul seluruh operasional tokonya dari stok, pengiriman, keuangan, SDM itu secara elektronik gitu. Nah, untuk cakupan e-business itu sendiri, yang pertama itu adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Di sini dia itu sistemnya itu untuk mengelola sumber daya perusahaan. Jadi ERP dia akan mengelola sumber daya perusahaan kita. Contohnya itu bagaimana kita manajemen inventory. Jadi kita cek inventory kita manajemen inventory-nya. Nah, ini termasuk bagian ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua itu adalah keuangan. Kemudian yang ketiga itu HR dalam satu sistem terintegrasi. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain, tapi yang saya masukkan cuma ini. Kemudian yang kedua adalah CRM atau Customer Relationship Management. Jadi yang kedua ini dia itu sistemnya itu untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Jadi di sini kita akan mengelola hubungan antara pelanggan kita. Contohnya itu kayak kita cek database pelanggannya, riwayat pembelian dari pelanggan, kemudian kita lakukan program loyalitas. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada SCM, yaitu Supply Chain Management. Nah, Supply Chain Management ini adalah sebuah sistem untuk mengelola rantai pasokan. Nah, contohnya itu bagaimana? Contohnya seperti kayak kita tracking lah pengiriman dari supplier ke konsumen, dari konsumen ke manajemen gudang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah nah di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu business intelligence. Nah, jadi untuk business intelligence itu secara sederhana kita bisa definisikan adalah sebuah proses mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data bisnis untuk menghasilkan informasi yang membantu kita dalam mengambil keputusan strategis. Atau dalam bahasa sehari-hari, BI itu adalah membuat bisnis Anda lebih pintar dengan menggunakan data. Jadi kita gunakan datanya, kita lakukan analisis dari datanya, kita buatkan visualisasi. Nah, seperti itulah. Nah, contoh ilustrasinya itu kita bayangkan kita punya toko online, setiap hari ada ribuan transaksi. Nah, BI ini membantu Anda menjawab kayak produk apa yang paling laku bulan ini. Dari data itu kita bisa lakukan pengecekan, kita bisa lakukan visualisasi, kita lihat produk ini yang paling laku, dari kota mana pelanggan yang paling terbanyak, jam berapa orang paling sering belanja, kemudian berapa profit bersih minggu ini. Nah, semuanya itu bisa kita lihat menggunakan business intelligence. Nah, di sini ada perbedaan data atau perbedaan antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat data itu adalah yang paling dalam atau raw transaction record-nya itu dia paling dalam, kemudian adalah informasi yang kedua, dan yang ketiga adalah knowledge atau customer buying pattern. Nah, kayak gitu. Nah, data itu raw transaction record, jadi kita baris transaksinya itu ke history transaksinya itu bagaimana. Kemudian untuk informasi itu adalah summary sales by day, kayak catatan dari penjual secara per hari. Kemudian kronologi itu adalah customer buying pattern, jadi kita cek bagaimana pattern itu kan kayak bagaimana kebiasaan pembeli. Nah, kayak gitu yang kita ketahui lah seperti itu. Nah, peran BI itu kalian bisa lihat ini, peran BI itu mengubah data kemudian dijadikan informasi, kemudian dijadikan pengetahuan.
sehingga kita munculnya kebijaksanaan untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut selanjutnya yang kemudian itu di sini kita akan membahas mengenai tujuan utama business intelligence. Jadi mengapa sebuah perusahaan itu butuh yang namanya BI atau business intelligence. Nah, mungkin kita bahas dulu dari tantangan dan manfaatnya. Nah, untuk tantangan dari BI tersendiri itu yang pertama, datanya itu berserakan di banyak tempat. Jadi yang kedua, kita sulit mendapat gambaran menyeluruh. Kemudian kita sulit mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau feeling. Kalau kita tanpa menggunakan feeling kan kita biasanya melakukan, oh kayaknya ini berkira-kira lah, kayak feeling lah. Jadi ini kan tidak rasional, tidak sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian lambat merespon perubahan besar. Yang kelima adalah kehilangan peluang bisnis. Jadi banyak tantangan jika kita tidak memiliki BI atau business intelligence. Nah, untuk manfaat dari BI itu tersendiri, yang pertama adalah data terintegrasi dalam suatu dashboard. Jadi kita bisa buat visualisasinya dalam satu dashboard. Kemudian visualisasinya itu mudah dipahami. Jadi bisa kita tampilkan dalam bentuk chart, bar chart, kolom chart, atau line chart, atau pie chart. Kayak kita bisa buat visualisasi yang sebaik mungkin yang bisa dibaca oleh pebisnis tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah keputusan berdasarkan fakta atau data driven. Yang keempat adalah deteksi tren dan anomali lebih cepat, dan yang kelima adalah efisiensi operasional meningkat. Nah, untuk goal atau tujuan dari transformasi data itu menjadi wawasan atau insight atau tujuan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, untuk proses transformasinya itu yang pertama itu adalah kita input data mentahnya, kemudian kita proses, kita buat analisis BI-nya. Di sini kita lakukan data cleaning, integration, analysis, dan visualization. Yang kemudian adalah outputnya itu adalah actionable insight. Jadi kita akan memberikan rekomendasi konkret untuk tindakan bisnisnya. Jadi kita buat insight-nya lah, oh ini akan menjadi tujuan kita lah, seperti itu. Nah, untuk contoh realnya itu, contohnya kita punya data. Jadi kita punya produk A yang terjual itu 1000 unit. Kemudian produk B itu terjual 100 unit. Jadi ada 2 produk. Nah, untuk insight-nya itu, produk A itu laku keras, ya kan? Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata produk A itu lebih laku keras daripada produk B. Nah, untuk action atau apa yang harus kita lakukan, yaitu adalah kita menambah stok produk A. Kemudian kita bisa buatkan promosi diskon untuk produk B supaya produk B itu bisa cepat habis. Atau mungkin kita bisa menghentikan produksi dari produk B. Tapi kalau saran saya sih kita lakukan promosi atau diskon seperti itu. Nah, kemudian untuk prinsip utama BI itu adalah di sini ada prinsip utama BI, yaitu data without action is meaningless. BI turns data into a decision. Jadi artinya itu data tanpa tindakan itu tidak berguna. Jadi walaupun kita punya data tapi tidak melakukan tindakan itu tidak berguna. Jadi BI ini mengubah data yang kita miliki itu menjadi sebuah keputusan yang bagus. Nah, untuk kesimpulan pada PPT yang pertama ini adalah, yang pertama itu adalah evolusi bisnis. Jadi data tradisional ke digital adalah data menjadi aset strategis. Nah, kemudian e-business versus e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah bagian dari e-business yang lebih luas. Jadi e-business bisa dibilang ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan e-commerce adalah bagian dari e-business tersendiri. Kemudian business intelligence itu adalah sistem untuk mengubah data menjadi keputusan cerdas. Yang ketiga itu adalah Dickford Pyramid, yaitu kita ubah dari data menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, kemudian menjadi kebijaksanaan atau keputusan. Nah, sedangkan untuk tujuan BI adalah membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan berbasis fakta. Nah, untuk PPT pertama atau submateri pertama itu mungkin seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke ke PPT selanjutnya. Nah, jadi di PPT selanjutnya itu di materi kedua itu kita membahas mengenai peran, arsitektur, dan implementasi business intelligence dalam memahami bagaimana sih BI itu bekerja dalam bisnis nyata. Nah, pada pertemuan ini atau pada materi ini kita akan mendalami bagaimana BI itu atau business intelligence itu berperan dalam pengambilan keputusan atau memahami arsitektur sistem BI, dan yang terakhir adalah melihat penerapannya di perusahaan e-commerce Indonesia. Nah, di sini kita lanjut ke peran BI dalam pengambilan keputusan. Jadi kita tadi punya 3. Yang pertama itu adalah peran BI dalam pengambilan keputusan.
Jadi di era lama kita itu biasanya lebih menggunakan yang namanya intuisi. Jadi keputusan kita itu bisa dibilang subjektif, tidak terukur dan berisiko tinggi. Jadi biasanya kita mengambil keputusan berdasarkan feeling atau berdasarkan kayak apa yang kita lihat atau pengalaman pribadi lah seperti itu. Nah, sedangkan era sekarang atau era modern itu kita menggunakan namanya data driven, di mana keputusannya itu lebih objektif dan terukur dan bisa dibilang risikonya itu lebih rendah. Kenapa? Karena kita mengambil keputusan itu berdasarkan fakta dan hasil analisis data yang kita lakukan. Jadi lebih terukur lah, lebih objektif lah, tidak berdasarkan feeling. Nah, BI ini dia itu tidak menghilangkan intuisi. Jadi BI tidak membuat kita menghilangkan intuisi. Jadi tapi dari BI kita bisa kayak, oh intuisi sih kayaknya kayak begini lah, seperti itulah. Nah, justru BI ini itu adalah dia itu memperkuat intuisi kita dengan data. Jadi kayak kalau kita punya feeling, kita bisa pakai data kita itu untuk memvalidasi feeling kita apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Nah, jadi di sini ada jenis keputusan. Yang pertama itu adalah strategis, taktis, sama operasional. Jadi yang di peringkat pertama itu adalah strategis. Jadi di sini jangka panjangnya itu mungkin 1 sampai 5 tahun. Ini dikerjakan oleh top manajemen, contohnya itu ekspansi pasar. Yang kedua adalah taktis, di mana sini kita menengah atau bulanan atau kuartalan. Ini dikerjakan oleh middle management, contohnya itu alokasi budget marketing. Yang ketiga itu adalah operasional, atau ini secara harian atau mingguan. Nah, ini dikerjakan oleh staf operasional, contohnya itu restock produk. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur business intelligence. Nah, jadi di sini ada strukturnya. Jadi secara definisi business intelligence itu adalah ekosistem yang mengubah data menjadi insight berharga, di mana untuk secara arsitekturnya itu yang pertama itu kita harus memiliki sumber data terlebih dahulu. Jadi kita harus mendapatkan data mentah dari database transaksi, ERP, CRM, file eksternal, media sosial dan lain-lain. Jadi kita bisa mengumpulkan data dari manapun, karena data itu ada di mana-mana. Kalian scroll, kalian lihat video ini juga, ini merupakan sebuah data. Jadi kita bisa mendapatkan data itu dari mana saja. Nah, kemudian kita integrasikan data ini, atau biasa kita sebut dengan ETL. Jadi kita extract. ETL itu adalah extract, transform, dan load. Jadi yang pertama itu kita extract datanya, kemudian kita transfer, dan di transfer ini kita bersihkan atau standarisasi, kemudian kita load ke warehouse. Nah, data itu akan menjadi bersih dan terstruktur. Jadi di bagian integrasi data ini kita akan membuat data itu menjadi lebih terstruktur dan bersih. Nah, kemudian penyimpanan. Jadi data warehouse itu terpusat untuk data historis, teroptimasi untuk query cepat. Jadi data yang sudah kita integrasikan, yang kita sudah bersihkan dan ubah menjadi terstruktur itu kita simpan di penyimpanan atau biasa sebutnya warehouse terpusat. Nah, jadi data-data di sini tuh biasanya itu bisa diakses menggunakan query cepat. Maksudnya query cepat itu kayak untuk aksesnya itu jauh lebih cepat, kayak tidak ribet lah, seperti itu. Kemudian kita lakukan analisis, gimana untuk analisis itu kita bisa gunakan namanya OLAP, atau kita juga bisa gunakan data mining, statistik, atau machine learning, atau dengan lain ada juga deep learning. Nah, itu kita untuk mengubah data menjadi insight. Nah, yang kemudian adalah presentasi. Jadi kita buat sebuah dashboard interaktif, laporan otomatis, kemudian kita lakukan alert untuk decision maker. Nah, hasil dari arsitektur ini adalah sebuah keputusan bisnis yang jauh lebih baik. Nah, seperti itu. Next itu kita bahas mengenai komponen utama BI. Jadi komponen utamanya itu sebenarnya bagian dari arsitekturnya tadi. Jadi sini dari sumber data. Sumber data itu ada 2 jenis ya di sini. Ada internal dan eksternal. Internal itu adalah database transaksi, penjualan atau inventory, kemudian sistem operasional atau ERP CRM, kemudian adalah log files. Sedangkan yang eksternal itu adalah data pasar atau data yang kita dapatkan dari media sosial atau data pemerintah, atau bisa kita gunakan dari API pihak ketiga. Nah, yang kedua itu adalah integrasi data atau ETL. Nah, di ekstrak ini kita mengambil datanya itu dari sumber real time atau terjadwal. Jadi kita ambil datanya itu benar-benar kayak data yang sekarang, bukan data yang beberapa tahun yang lalu, karena itu tidak relevan dengan bisnis yang atau tren sekarang, seperti itu.
Kemudian transform. Di sini kita membersihkan data, kemudian kita validasi, kemudian kita memperkaya, kita lakukan terserah kita lakukan apa, kita memperkaya pokoknya, dan kita mengagregasi datanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita load. Kita load itu kita memuat data bersih ini yang sudah kita transform ini ke dalam data warehouse. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah data warehouse. Di sini kita bisa disebut dengan gudang data terpusat, historis, dan non volatile untuk analisis. Jadi untuk tujuannya itu adalah untuk transaksi harian dan analisis reporting. Kemudian data itu terkini, historis, ukurannya itu GB atau TB. Untuk yang ini adalah TP atau TB atau PB. TB sampai PB lah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah user interface, yaitu kita buat sebuah dashboard di mana di sini kita monitoring secara real time. Jadi kemudian grafiknya itu interaktif, atau kita buat semacam KPI cars ya. Kemudian reporting, kita buat laporan otomatis berskala atau ad hoc sesuai kebutuhan. Kemudian kita lakukan alert dan notifikasi, kita buat sebuah pemberitahuan otomatis jika ada anomali atau threshold yang tercapai. Nah, ini contoh studi kasusnya, tapi kita tidak terlalu bahas, kalian bisa baca nanti dari PPT saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga. Nah, di materi ketiga ini kita membahas mengenai kita bahas lebih detail mengenai data warehouse dan ETL atau extract, transform, load proses. Jadi di sini kita akan mengintegrasikan data untuk analisis yang lebih baik. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tantangan data bisnis. Jadi di sini ada 3 masalah utama. Yang pertama adalah data silo atau yang bisa disebut data tersebar, di mana di sini datanya itu terpisah di banyak sistem atau departemen. Kemudian sales atau penjual itu punya database sendiri, marketingnya punya spreadsheet sendirinya. Akibatnya kita sulit dapat gambaran secara menyeluruh. Nah, analoginya itu contohnya uang Anda tersebar di 10 bank tanpa aplikasi yang menggabungkan. Jadi kalau kita mau ambil uang kita harus ambil satu-satu. Jadi itu ribet. Kemudian yang kedua, format data. Tanggalnya itu, nah ini contoh format data tanggal. Ada yang menggunakan strip, ada juga yang menggunakan garis miring. Ada juga yang tahunnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kota ada yang dia pakai Jakarta, ada yang pakai DKI Jakarta, atau ada yang pakai JKT. Nah, akibatnya sistem tidak bisa bicara satu sama lain, dia tidak bisa mencocokkan. Jadi kalau kan maksudnya contohnya database ini dia pakai format yang ini, database ini dia pakai format yang ini, database ini dia pakai format ini. Itu kita susah interaksikan, susah hubungkan, seperti itu. Kemudian duplikasi data. Customer yang sama itu muncul 3 kali di 3 sistem berbeda. Akibatnya itu analisis jadi tidak akurat karena satu orang itu dihitung 3 kali. Nah, selanjutnya itu kita bahas mengenai single version of truth atau solusi, atau bisa kita sebut satu sumber data terpercaya. Nah, masalah tanpa SVOT atau single version of truth ini adalah contohnya nih, penjualan Rp 500 juta, CEO-nya itu penjualan Rp 500 juta, kemudian CF-nya itu penjualan Rp 480 juta, CMO-nya itu penjualan Rp 520 juta. Nah, siapa yang benar? Nah, itu karena kita tidak punya data yang terpercaya. Nah, dengan SVOT semua lihat dashboard yang sama, penjualan Rp 500 semuanya sepakat, seperti itu. Jadi kayak tidak ada perbedaan pendapat lah kalau kita punya namanya single version of truth atau SVOT. Nah, manfaatnya itu adalah konsisten. Semua departemen itu pakai data yang sama, jadi tidak ada yang berbeda. Yang kedua adalah efisiensi, hemat waktu. Dari 3 hari jadi 3 menit. Jadi dari yang kita tanya satu-satu menjadi langsung satu gitu. Yang ketiga adalah kepercayaan. Jadi data yang kita miliki itu sudah tervalidasi. Yang keempat adalah kolaborasi. Tim itu bisa bekerja sama dengan data yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke konsep ETL atau extract, transform, load. Nah, secara analogi ETL itu seperti dapur restoran. Extract itu adalah extract itu secara analogi itu ini adalah orang yang beli bahan dari supplier. Jadi kita ambil data aja dari supplier dulu. Kemudian tahap transfer itu adalah kita cuci bahannya atau potong atau masak.
Kemudian yang load itulah yang memberikan hasil masakan kita ke customer seperti itu. Ini ada penjelasan mengenai extract, transform, dan load. Extract tadi juga kan sudah dijelaskan di sebelumnya, yaitu dapatnya itu bisa dari database, bisa baik itu MySQL atau PostgreSQL, atau bisa dari file Excel atau CSV, atau bisa juga dari API. Metodenya bisa full ambil semua data itu untuk pertama kali, atau incremental ambil data baru saja atau update harian. Kemudian yang kedua itu transfer. Di sini kita bersihkan data. Prosesnya itu kita lakukan cleaning, kita hapus duplikat dan perbaiki error yang ada. Kemudian kita standarisasi, maksudnya kita samakan format yang ada. Contohnya tadi itu Jakarta sama Jakarta kita selesaikan lah, kita transfer lah, kita samakan lah. Kemudian kita load, kita masukkan ke warehouse. Metodenya itu yang adalah yang kita lakukan full load, hapus data lama, muat semua data baru. Dan ada yang namanya instrumental load, yaitu adalah tambah data baru, keep data lama, kita simpan data lamanya, seperti itu. Nah, kita masuk ke pengertian data warehouse. Nah, data warehouse itu adalah bisa disebut dengan gudang data terpusat, di mana data itu menyimpan data historis dari berbagai sumber untuk analisis. Nah, analoginya itu kita punya database biasa atau sama dengan toko jualan hayangan. Sedangkan data warehouse itu sama dengan gudang besar atau analisis jangka panjang. 6 karakteristik utamanya itu yang pertama adalah subject oriented atau berorientasi objek. Datanya itu diorganisir per topik. Jadi contohnya itu sales, customer, produk, bukan per aplikasi. Kemudian time varian, bervariasi waktunya. Contohnya itu kita bisa simpan data historis dari 3 sampai 10 tahun. Nah, di enaknya itu kita bisa lakukan analisis tren, di mana kita bisa cek penjualan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Nah, yang ketiga ini ya, integrated atau terintegrasi. Jadi datanya itu dari berbagai sumber kita bisa gabung. Kemudian kita buat format konsisten dan seragam gitu. Kemudian yang terakhir adalah non volatile atau tidak berubah. Jadi datanya itu tidak diupdate atau di-delete. Hanya ada insert dan select. Insert itu masukkan dan select adalah mengambil. Nah, untuk integritas data historis. Oke. Nah, di sini ada perbedaan database versus data warehouse. Nah, kenapa kita tidak analisis di database biasa saja? Nah, masalah utamanya itu adalah di performanya. Nah, di sini ada perbandingannya. Untuk database operasional itu tujuannya itu untuk transaksi harian, sedangkan data warehouse itu untuk analisis. Jadi sudah sangat berbeda. Kemudian untuk dari segi database operasional itu dia biasanya hanya untuk hari ini atau current lah. Nah, sedangkan data warehouse itu adalah historis atau bertahun-tahun, bisa ambil dari beberapa tahun yang lalu. Nah, secara query, database operasional itu bisa dibilang simple dan cepat, karena ya memang itu sedikit. Nah, sedangkan data warehouse itu dia kompleks dan lama. Nah, untuk update database operasional itu tergantung sebenarnya dari bagaimana bentuk bisnis kita. Ada yang tiap hari, ada yang per minggu, nah kayak gitu. Nah, sedangkan data warehouse itu sudah memang ada jadwalnya, bisa jadi per quarter, per tahun, nah seperti itu. Nah, untuk responnya itu untuk database operasional itu milidetik, jadi sangat cepat. Sedangkan data warehouse itu bisa sampai menitan. Ilustrasi masalah, di sini ada ilustrasi masalah. Contoh skenario-nya itu adalah toko penjualan per kategori 3 tahun terakhir. Nah, di database operasional scan jutaan baris 10 sampai 30 menit. Nah, server lag, customer checkout jadi lambat. Nah, selesai kan? Jadi bisnis mengalami terganggu. Sedangkan di data warehouse, data itu sudah disiapkan, sudah kita standarisasi, sudah kita normalisasi, kita sudah siapkan query cepat. Jadi dia bisa siapkan datanya itu 5 sampai 10 detik. Jadi tidak terganggu operasionalnya, jadi aman. Analogisnya ada di sini, database itu adalah dapur restoran, sedangkan data warehouse adalah ruang arsip. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah PPT keempat. Nah, di PPT keempat ini kita bahas mengenai pengolahan data dan dimensional modeling. Jadi di sini kita akan merancang struktur data untuk analisis cepat. Nah, hari ini pada materi ini kita akan belajar bagaimana data diorganisir
di data warehouse agar analisis itu bisa jadi super cepat. Nah, jadi kita bisa gunakan yang namanya OLTP atau OLAP. Jadi kita punya dua sistem yang berbeda. OLTP itu adalah Online Transaction Processing, di mana fungsinya itu transaksi harian. Biasanya ini digunakan di transaksi yang itulah, yang satu yang tadi, transaksi harian. Contohnya itu di kasir, checkout online. Nah, operasinya itu cuman ada insert, update, delete. Nah, untuk kecepatannya itu bisa kurang dari 1 detik. Nah, untuk jenis datanya itu current real time atau yaitu current real time. Nah, penggunanya itu ribuan. Sedangkan OLAP atau Online Analytic Processing, jadi fungsinya itu adalah analisis dan reporting. Ini adalah contohnya itu kayak total penjualan per kategori 6 bulan terakhir. Nah, operasinya itu ada select. Nah, untuk kecepatannya itu bisa lebih lama. Nah, untuk jenis datanya itu adalah historical, agregat. Nah, untuk penggunanya itu adalah puluhan analisis. Nah, selanjutnya konsep data modeling untuk BI. Nah, kenapa sih kita butuh yang namanya model khusus? Karena dengan menggunakan struktur database biasa atau normalisasi untuk analisis membuat query menjadi sangat lambat. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya model yang khusus. Nah, jadi contohnya itu database normalisasi. Di sini query analisisnya itu contoh total penjualan per kategori, per produk, per kota, per bulan. Nah, harus join 6 tabel. Waktunya itu 5 sampai 10 menit. Nah, sedangkan dimensional model itu cukup query 1 tabel fakta plus 3 tabel dimensi, waktunya itu 5 sampai 10 detik, jauh lebih cepat. Jadi data model itu kayak berrelasi, ini dia kayak langsung. Nah, kemudian tujuan dimensional modeling. Jadi yang pertama itu adalah untuk kecepatan query. Yang kedua itu supaya mudah dipahami, dan yang ketiga itu adalah agar fleksibel. Nah, untuk secara prinsip di sini ada secara prinsip itu adalah think like a business user, not a programmer. Jadi desain itu berdasarkan pertanyaan bisnis, apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, untuk dimensi dan fakta atau bisa kita menggunakan konsep intinya. Jadi tabel fakta atau fakta table itu berisi angka atau metrik yang ingin dianalisis. Jadi ini dia maksudnya secara kuantitatif atau quantity. Nah, di dalamnya itu adalah quantity, revenue, profit. Nah, dia itu memiliki foreign key ke tabel dimensi. Nah, secara karakteristik dia tuh banyak rekor, kemudian kolomnya itu sedikit, kemudian nilainya itu numerik, dan granularitasnya itu tinggi. Sedangkan tabel dimensi atau dimensional table itu dia berisi konteks atau atribut yang deskriptif tentang fakta, kayak who, what, where, when. Jadi karakteristiknya itu kayak sedikit rekor tapi dia punya banyak kolom. Sedang kemudian nilai itu kayak deskripsi atau teks, kemudian denormalisasi gitu. Nah, untuk contoh tabel dimensi, contohnya itu dim product, dim time, dim customer, dim store, gitu. Nah, untuk desain skemanya itu atau desain skema itu adalah star skema. Jadi satu tabel fakta di tengah dikelilingi tabel dimensi yang tidak ternormalisasi atau flat denormalisasi. Jadi ada satu tabel fakta dikelilingi oleh tabel yang tidak normalisasi, belum dinormalisasi. Kecepatan query-nya itu sangat cepat karena kita menggunakan join. Kita join ke semua tabelnya. Kemudian itu bisa dibilang mudah dipahami, kemudian sangat optimal untuk reporting atau laporan. Kapan kita pakai? Itu biasanya untuk dashboard atau laporan yang butuh kecepatan. Jadi user perlu query simple, performance adalah prioritas utama. Jadi ini adalah kapan-kapan kita pakai yang namanya star schema. Kemudian ada yang namanya snowflake schema. Jadi strukturnya itu satu tabel fakta di tengah, kemudian dimensinya itu ternormalisasi, dipecah ke sub-sub dimensi, jadi kayak dipecah-pecah kita tadi tabelnya, jadi sudah dinormalisasi. Jadi itu lebih kompleks seperti kepingan salju. Itulah kenapa dinamakan snowflake. Jadi dia ini lebih hemat storage, tidak ada redundancy data, tidak ada available. Kemudian integrasi datanya itu lebih baik, kemudian aplikasi lebih mudah, dan query itu lebih lambat. Jadi membutuhkan banyak join. Nah, kapan dipakai? Ini kalau kita punya storage terbatas,
kemudian dimensinya itu sangat besar dan sering diupdate, kemudian integritas datanya itu krusial atau datanya itu sangat penting. Nah, direkomendasikan itu 90% kasus gunakan star schema. Jadi lebih banyak orang gunakan yang namanya star schema yang tadi. Nah, di sini ada pengenalan data cube. Jadi di sini ada penjelasan apa sih itu data cube. Jadi data cube adalah representasi data multidimensi yang memungkinkan analisis dari berbagai sudut pandang seperti Rubik cube. Nah, jadi bentuknya itu kayak bagaimana, yang jadi ada slide. Ini kita ambil satu irisan dari cube, misalnya bulan Januari atau produk ini. Dan ada yang namanya juga dash. Ini adalah kita ambil subdash-nya. Jadi contohnya kita ambil laptop di Jakarta pada bulan Januari. Kemudian ada namanya drill down, itu kita lihat data lebih detail dari region ke city. Contohnya dari negara ini dari daerah ini ke sini gitu. Kemudian ada namanya roll up, itu kita agresi ke level lebih tinggi dari day ke month. Contohnya datanya dalam bentuk day, kita ubah dalam bentuk month gitu. Kemudian namanya pivot, itu kita tukar posisi dimensi, kita ganti perspektifnya. Kemudian untuk manfaat data cube itu dan penggunaan itu, data cube itu memberikan fleksibilitas tinggi untuk eksplorasi data. Jadi keunggulannya itu ada analisis multidimensi, kemudian dia itu eksplorasi interaktif, kemudian query-nya cepat dan ramah bisnis. Nah, tools yang menggunakan konsep data cube itu contohnya Microsoft Excel Pivot Table, Power BI, WSApp, Business Object gitu. Nah, untuk materi keempat seperti itu. Sekarang kita lanjut ke materi kelima. Nah, di materi kelima kita bahas mengenai data mining dan analisis prediktif untuk business intelligence. Jadi di sini kita akan menggali pola tersembunyi dalam data untuk prediksi bisnis. Nah, pertama kita buat definisi terlebih dahulu. Apa sih itu data mining? Sabar guys, dulu. Nah, kita lanjut. Kita bahas apa sih itu data mining. Jadi data mining itu adalah proses menggali atau mengambil informasi dan pola tersembunyi dari data dalam jumlah yang bisa dibilang cukup besar. Secara analogi sederhana itu seperti penambangan emas yang menggali tanah untuk mencari emas. Nah, data mining itu dia menggali data untuk mencari insek yang berharga. Seperti itu. Nah, perbedaan dengan reporting biasa atau OLAP itu dia tuh menjawab pertanyaan yang sudah kita tahu. Contohnya berapa total penjualan bulan ini. Nah, hasilnya itu deskriptif, jadi itu menjelaskan yang sudah terjadi. Sedangkan data mining itu kita menemukan pola yang belum kita sadari. Jadi kita apa sih pola pembelian customer yang churn gitu. Nah, hasilnya itu prediktif, jadi dia buatkan sebuah predik. Nah, dari datanya jadi dia akan memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, untuk tujuan data mining itu yang pertama adalah untuk menemukan pola tersembunyi, kemudian prediksi masa depan, kemudian segmentasi, dan yang terakhir adalah deteksi anomali. Nah, selanjutnya apa sih itu analisis prediktif? Jadi kan tadi ada yang disebut dengan analisis prediktif kan. Nah, jadi secara definisi itu kita menggunakan data historis plus algoritma untuk memprediksi kejadian masa depan. Ini yang disebut dengan analisis prediktif. Nah, secara rumus sederhana adalah data historis ditambah machine learning sama dengan prediksi future atau prediksi masa depan. Contoh penerapannya itu di e-commerce, kita prediksi produk apa yang akan dibeli customer, prediksi customer mana yang akan churn, prediksi demand produk bulan depan. Nah, untuk di banking, di bank itu biasanya prediksi customer akan default kredit, deteksi transaksi fraud. Nah, untuk di trail itu contohnya di prediksi stok optimal untuk setiap toko atau prediksi sales di hari libur. Nah, untuk di marketingnya adalah prediksi campaign mana yang paling efektif, kemudian prediksi customer lifetime value. Nah, untuk tahapan analisis prediktif itu yang pertama adalah kita define problem, kita tentukan apa yang ingin diprediksi. Yang kemudian kita collect data, kita kumpulkan data historis yang sesuai dengan apa yang ingin kita prediksi. Kemudian kita prepare datanya. Nah, jadi dimanapun itu kita paling penting adalah prepare datanya. Jadi kita cleaning dan transformasi datanya. Kemudian kita buat algoritmanya atau buat modelnya. Jadi kita pilih algoritma, kemudian kita trainnya menggunakan data yang sudah kita dapat. Kemudian kita evaluasi, kita tes apakah akurasi modelnya ini sudah pas atau bagus.
Nah setelah bagus, kita deploy lah, kita implementasikan ke sistem yang kita punya. Kemudian kita bisa, kemudian yang terakhir kita sisa monitoring deh, tracking performa dari modelnya, seperti itu. Jadi ada 4 algoritma data mining. Di sini karena agak panjang, jadi saya jelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah regresi. Tujuannya itu untuk memprediksi nilai numerik. Jadi untuk regresi nilai itu prediksinya itu nilai numerik. Nah biasanya itu yang dijawab itu kayak berapa harga rumah ini, berapa revenue bulan depan, atau berapa lama customer akan bertahan, seperti itu. Nah ini ada contoh kasusnya, tapi kita skip saja karena terlalu lama nantinya. Nah yang kedua itu adalah klasifikasi. Nah untuk klasifikasi ini adalah tuh gunanya untuk memprediksi kategori atau kelas, atau biasanya kita bilang discrete. Nah contoh pertanyaannya itu kayak apakah customer ini akan churn, yes atau no, apakah transaksinya akan fraud atau legit, kemudian customer ini termasuk segmen apa, premium, regular, low kah, seperti itu. Kayak dia kategorikan ini bagian mana, ini bagian mana, jadi seperti itu. Ini ada juga contoh kasusnya tapi kita skip. Kemudian ada yang namanya clustering. Jadi clustering ini mirip-mirip lah sama yang ini tadi, yang apa ya, klasifikasi. Nah sedangkan kalau klasifikasi itu adalah memprediksi kategori per kelasnya. Kalau kelas ini kita kelompokkan, jadi kita menemukan data yang mirip, jadi kita cari data yang mirip, kemudian kita masukkan ke dalam cluster, atau kita kelompokkan. Karakteristiknya itu unsuperceived, itu tidak ada label atau target. Nah kalau yang tadi ya klasifikasi itu sudah ada labelnya, jadi bisa kita klasifikasi. Nah clustering ini kita kelompokkan kalau dia tidak punya labelnya. Jadi ini algoritma itu dia cari polanya sendiri. Nah hasilnya itu terdapat grup-grup dengan karakteristik yang serupa. Nah sedangkan asosiasi itu adalah menemukan hubungan atau pola antar item. Contohnya jika orang A membeli ini kemudian membeli B, pertanyaan dijawab produk apa yang sering dibeli bersamaan, kayak gitu. Kayak contohnya, oh kalau dia beli sabun dia biasanya beli sampo gitu. Jika customer beli es, apa yang biasanya dibeli juga, nah, kayak gitu. Jadi dia kayak mendefinisikan kayak dia identifikasi lah hubungan antara pola antar itemnya, seperti itu. Nah mungkin untuk materi kelima seperti itu. Sekarang kita lanjut ke materi keenam. Nah di materi PPT ke-6 ini, di sini kita akan belajar mengenai visualisasi data dan dashboard BI. Nah visualisasi data dan dashboard untuk business intelligence. Jadi kita akan mengubah datanya menjadi insight visual yang actionable. Nah yang pertama itu kita harus tahu pentingnya itu visualisasi data. Jadi kita harus tahu apa itu visualisasi data. Jadi visualisasi data itu adalah representasi data dalam bentuk visual seperti chart, graf, diagram, dan map. Nah kenapa penting? Nah kita harus tahu lebih dahulu. Jadi ada sebuah fakta menarik, otak manusia itu memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Jadi daripada kita membaca teks, manusia lebih cepat memproses sebuah visual. Nah kemudian 90% informasi yang masuk ke otak adalah visual. Jadi kalau kita membaca teks, biasanya masuk itu dalam bentuk visual. Nah kemudian manusia itu mengingat 80% dari yang dilihat versus dari 20% yang dibaca. Nah perbandingannya, contoh ada sini tabel angka. Jakarta itu berapa nih? 15 juta, sedangkan Surabaya itu 12 juta, Bandung itu 80 juta, Medan itu 7 juta. Nah itu kita butuh waktu untuk bandingkan kan, agak sulit kan, karena kita harus cek, oh ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Nah ini kita bisa buatkan dia dalam bentuk visualisasi atau biasa disebut dengan bar chart. Jadi ini, oh ini bukan 80 juta guys, ini 8 juta, sorry. Nah kalau kita buat ini kita bisa cek visualisasinya, oh ternyata lebih tinggi itu adalah Jakarta, lebih mudah kan daripada kita harus baca satu-satu, seperti itu. Nah manfaatnya ya, itu kita bisa lebih mudah memahami, jadi kita bisa mendapatkan insight yang lebih cepat, kemudian membantu kita mengambil keputusan yang lebih cepat, kemudian kita komunikasi itu lebih efektif, kemudian kita bisa mendeteksi pola, seperti itu. Next, di sini ada prinsip visualisasi data yang baik. Jadi di sini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah simplicity atau kesederhanaan.
Jadi biasa usahakan datanya itu tidak terlalu kompleks. Satu chart itu untuk satu insight utama. Kemudian ada akurasi. Jadi data itu harus benar dan tidak menyesatkan. Kemudian clarity, kejelasan. Jadi labelnya itu harus jelas dan lengkap. Kemudian relevance atau pilih chart type yang tepat sesuai dengan bentuk datanya. Kemudian adalah konsistensi, gunakan warna dan style yang konsisten, contohnya format angka yang seragam. Nah, seperti itulah. Nah, di sini ada do's and don't. Jadi lakukan dan jangan lakukan. Yang pertama, jangan lakukan 3D chart atau menyesatkan perspektif. Kemudian jangan terlalu banyak warna. Kemudian chartnya itu tanpa konteks. Jadi kamu buat sebuah chart tanpa konteks itu enggak bagus. Kemudian dual aksi yang confusing atau dua aksi yang sama. Tuh ngapain buang-buang slide. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita buat flat 2 dimensi atau chart. Kemudian maksimal warnanya itu 3-4 saja. Kemudian kita tambahkan sebuah benchmark atau target line. Kemudian satu chart itu satu pesan seperti itu. Nah, di sini ada jenis chart dan kedugaannya. Yang pertama itu adalah bar chart atau batang atau graphic bar. Ya gitulah. Nah, kapan kita pakai? Biasanya itu dipakai untuk membandingkan nilai antar kategori. Kayak contohnya sales per region atau top 10 produk. Nah, orientasi itu bisa secara horizontal itu kalau banyak kategori dan bisa vertikal jika kategorinya sedikit. Kemudian ada yang namanya line chart atau chart garis. Nah, ini bentuknya itu gunanya untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu, kayak dia bentuknya grafik. Oh, dari 2000 segini segini. Contohnya itu ini penjualan bulanan 2024. Jadi itu buat atau traffic based harian. Nah, kemudian ada yang namanya pie chart atau lingkaran. Yang ini gunanya untuk menunjukkan komposisi atau proporsi dari total. Jadi kita punya 5 sampai 7 kategori. Contohnya tuh kayak market share atau budget allocation. Itu bisa digunakan namanya alternatif, yaitu donut chart. Itu kayak bentuknya kayak pie chart tapi tengahnya kosong. Ya namanya saja donut chart. Nah, kemudian namanya scatter plot. Ini untuk melihat korelasi antar dua variabel. Gitu. Kemudian kita masuk ke definisi dashboard BI. Dashboard BI itu adalah interface yang menampilkan KPI dan matriks yang penting dalam satu layar untuk monitoring dan decision making. Analoginya itu dashboard BI itu seperti dashboard mobil. Kayak kalau punya dashboard mobil kan, jadi lihat semua info penting sekilas seperti speednya, temperaturnya, fuelnya, nah dan lain-lain. Kemudian itu real time update. Kemudian ada alert jika ada masalah. Kemudian tidak perlu buka manual untuk cek satu-satu. Gitu. Fungsi dashboard yaitu untuk real time monitoring, untuk quick decision making, untuk centralized view, kemudian accessible. Nah, untuk komponen dashboard itu yang pertama ada KPI car. Itu metrik penting dalam kotak besar. Contohnya itu total revenue, total order atau conversion rate. Kemudian ada namanya chart atau graph. Yang tadi saya sudah jelaskan kan. Kayak filtrasi trend perbandingan, bisa tumis dari berbagai jenis chart itu bisa. Kemudian ada namanya filter. Jadi kita trend picker, jadi kita buat data range data. Kemudian region selector, kita bisa pilih dari region ini. Kemudian kita juga bisa pakai kategori filter seperti itu. Kemudian ada namanya table. Di sini adalah detail data terbaru, contoh 10 transaksi terakhir. Kemudian ada interaktif elemen. Ini kayak drill down capability, hover untuk detail, atau klik untuk filter. Nah, untuk jenis-jenis dashboard itu ada di sini. Yang pertama adalah strategi dashboard. Targetnya itu untuk top manajemen atau CFO director. Yang kedua adalah analytical dashboard. Ini targetnya untuk analisis, data scientist, dan manajemen. Nah, kemudian yang ketiga ada operational dashboard. Ini target usaha adalah operational staff atau supervisor. Nah, ini penjelasannya mungkin kalian bisa baca daripada memakan terlalu banyak waktu. Nah, kemudian di sini adalah best practice dashboard design. Jadi yang pertama layarnya itu kita harus perhatikan layarnya. Biasakan user itu membaca dari top left ke kanan lalu turun, atau letakkan metrik paling penting itu di top left atau top kiri. Nah, kemudian color atau warnanya itu biasakan guna sampai 4 saja, kalian bisa bacanya. Kemudian adalah interactivity. Jadi fitur penting itu kayak filter, drill down, hover relative atau cross filtering.
Kemudian performanya, usahakan itu load time itu kurang dari 3 detik. Kemudian itu smooth interaction, tidak ada lag. Kemudian optimized query itu cepat. Kemudian mobile friendly, jadi 60% itu user pasti akses dari mobile app kan, seperti itu. Jadi usahakan mobile friendly lah. Kemudian menjadi butuh lihat dashboard di perjalanan, seperti itu. Nah, ini ada perbandingan dashboard yang good dan jelek. Jadi dashboard yang buruk itu biasanya banyak chart, kemudian warnanya itu random dan tidak konsisten, tidak ada hierarki, chart tanpa label jelas, kemudian lognya itu lambat. Nah, yang good dashboard itu fokusnya nanti ke 5 sampai ke metrik, kemudian warnanya konsisten, kemudian clear hierarkinya, KPI, chart, cars, detail, kemudian label lengkap dengan konteks, kemudian fast loading dan smooth. Jadi di sini ada 4 popular BI tools. Yang pertama itu adalah Tableau, ada Power BI, ada Google Data Studio, dan ada ClickSense kayak gitu. Kalian bisa baca penjelasannya nanti. Di sini ada tabel perbandingannya, kalian bisa lihat inilah langsung. Kalau dilihat yang paling bagus itu adalah Power BI sama Data Studio. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke materi yang terakhir. Ini adalah PPT ke-7 untuk materi yang terakhir. Di sini kita membahas mengenai laporan interaktif dan pengenalan BI tools. Jadi di sini ada hands-on dengan Tableau, Power BI, dan ClickView. Nah, untuk laporan tradisional versus interaktif. Jadi kita bahas dulu perbedaan laporan tradisional dan interaktif. Nah, laporan tradisional itu dia bentuknya statik. Jadi biasanya formatnya itu PDF, Excel, atau PowerPoint. Nah, sifatnya itu kayak kita cuma bisa read only, tidak bisa diubah. Nah, untuk datanya itu snapshot atau satu kali saat dibuat. Kemudian distribusi itu biasanya lewat email atau print. Nah, untuk laporan interaktif atau dinamik itu dia karakteristiknya itu formatnya itu web based dashboard. Jadi dashboard itu biasanya kita buat dari website. Nah, sifatnya itu interaktif, kita bisa filter atau drill down. Kemudian untuk datanya itu real time atau near real time. Nah, untuk distribusinya itu kita bisa bagikan link URL-nya saja dan aksesnya itu bisa kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini ada nih kapan kita pakai yang ini, kapan kita yang pakai static report, kapan kita pakai interactive report. Nah, static report kita pakai kalau laporannya itu formal atau official, ini untuk audit atau compliance. Nah, snapshot untuk record atau arsip. Kalau biasanya untuk arsip kan kita pakai static report, atau ini untuk presentasi ke eksternal. Nah, kalau interactive report biasanya itu untuk monitoring harian atau mingguan. Nah, itu ada untuk static analisis, kemudian self-service untuk BI untuk tim seperti itu. Nah, di sini ada komponen laporan interaktif. Jadi ada 5 elemen penting. Yang pertama adalah filter, kemudian drill down, drill up, tooltip atau info tambahan, kemudian cross filtering. Kalian bisa baca lebih detailnya nanti. Di sini ada benefitnya, itu adalah user improvement. Jadi kita tidak perlu tunggu analisis lagi. Kemudian fast insight, jadi kita dapat eksplorasi data kita sendiri. Kita bisa dapat insight-nya lebih cepat. Kemudian fleksibel, jadi satu dashboard itu bisa punya banyak perspektif. Kemudian dia tuh engaging atau bisa dibilang lebih menarik lah daripada PDF statik seperti itu. Kemudian ini Tableau. Kita bahas ini alat visualisasinya. Yang pertama itu adalah Tableau. Itu sini ada overview atau fiturnya. Nah, untuk Tableau ini dia tuh visualisasi paling powerful dan fleksibel. Kenapa? Dia punya namanya drag and drop interface. Jadi kita tidak perlu coding, kita tinggal drag dan drop saja. Jadi dia itu intuitif dan user friendly. Kemudian visualnya itu query building. Yang kemudian adalah chart type. Dia punya 20 chart type nih, 20 plus. Jadi banyak banget chart types-nya. Jadi kalian bisa buat bentuk chart yang sesuai dengan bentuk data kalian. Kemudian itu customnya itu visualisasi. Jadi kalian bisa buat visualnya itu kalian custom sendiri. Kemudian ada namanya animatic chart. Jadi chart itu bisa beranimasi lah, kayak kalau kita hover dia kayak lebih berwarna, bisa kayak gitu. Kemudian data connection. Jadi ini dia bisa connect ke 100 plus data source.
Tuh banyak banget tuh. Jadi dia bisa kayak Excel, SQL, Cloud atau Salesforce Goal atau Google Analytics. Kemudian tuh dia Live Connection atau Extract. Nah, yang keempat itu ada yang namanya W Public. Ini adalah versi yang untuk pelajar. Jadi kalian bisa login pakai email pelajar kalian, email kampus atau email sekolah kalian. Biasanya itu gratis. Kemudian ada juga namanya publish online atau public. Nah, kemudian kita ada yang namanya fitur galeri. Jadi kita bisa lihat karya orang lain. Itu enaknya dari Tableau. Nah, untuk workflow Tableau itu sendiri adalah pertama kita konekkan data, kemudian kita drag dan drop filenya, kemudian kita pilih chart tab-nya, kemudian kita tambahkan filter, kemudian kita buat dashboard-nya, dan kemudian terakhir kita publish kayak gitu. Ini ada contoh use case-nya. Mungkin tidak perlu kita bahas lah. Nah, kemudian kita bahas mengenai Power BI atau ya itu Power BI. Keutamanya itu integration Microsoft ecosystem dan affordable. Masalahnya ini dia cuma untuk Microsoft. Jadi untuk pengguna MacBook, contohnya seperti saya sendiri itu biasanya itu diaksesnya langsung dari websitenya, tidak bisa dari aplikasinya langsung karena kita tidak bisa download kan. Karena ini butuh yang namanya Microsoft ecosystem. Nah, key fiturnya di sini ada Microsoft Integration. Jadi dia bisa import langsung Excel, bisa ambil langsung dari Azure atau Cloud Data. Kemudian dia itu pakai Office 365. Kemudian ada namanya Power Platform, Power Apps, dan Power Automate. Kemudian nah di sini Power BI itu dia punya namanya AI Power Insight. Jadi dia ada AI yang untuk auto generate insight-nya. Kemudian ada Q&A. Itu kita tanya pakai natural language. Contohnya tuh kayak show me sales by region, itu dia otomatis berikan chartnya. Nah, kemudian Power Query, jadi dia itu menggunakan konsep ETL built-in. ETL kan tadi extract, transfer, dan lewatkan. Dan kita bisa itu transfer datanya ke dalam toolnya langsung, kita buat rumusnya langsung dalam bisa. Kemudian ada DAX, kita punya namanya DAX itu Data Analysis Expression. Jadi itu adalah formula language seperti Excel, kalkulasi kompleks, measure, dan kalkulasi columns. Nah, untuk workflow Power BI itu hampir mirip lah. Jadi kita ambil data, kemudian kita transfer menggunakan Power Query, kemudian kita tentukan model atau relationship-nya, kemudian kita visualisasi, kemudian kita publish to service, kemudian kita share. Ini ada Power BI komponen, yaitu ada Power BI desktop, ini yang tidak bisa untuk Mac OS. Kemudian ini Power BI service, kemudian Power BI mobile. Ini ada contoh use case-nya, tidak usah dibaca. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, itu Click View, Click atau Click Sense. Ini kekuatan utamanya itu Associative Engine, jadi itu Smart Data Exposure. Unik fiturnya itu bisa digunakan semua data connect secara otomatis. Contoh, kita klik Jakarta Chart, klik otomatis highlight semua data related ke Jakarta. Klik juga show data yang tidak relate abu-abu, user bisa explore relationship yang unsuspect. Benefitnya itu discover insight yang tidak terduga. Jadi ada yang namanya Click View versus Click Sense. Click View itu dia yang dulu itu developernya centric, scripting heavy, kemudian good analysis atau kontrolnya, kemudian ada desktop app. Kemudian untuk Click Sense itu yang versi modernnya itu adalah usernya itu centric, kemudian kita tinggal drag and drop, kemudian kita bisa lakukan yang namanya self-survey analysis, kemudian itu dia berbasis web based dan mobile. Ini rekomendasi untuk new project. Ini ada key fiturnya, ini untuk in-memory processing, smart share, storytelling, dan and printing. Untuk workflow dari ClickSense itu yang pertama itu adalah kita load datanya, kemudian kita atur data modelnya, kita auto asosiasinya, kemudian kita create sheet-nya, kalau kita tambahkan visualisasinya, kemudian kita publish to hub-nya, kemudian kita collaborate. Ini ada contoh use case-nya, kalian bisa baca. Nah, kemudian ini ada perbandingan dan kesimpulan dari beberapa tools. Nah, kalian lihat nih. Kalian bisa lihat dari sini. Nah, ini ada nih rekomendasi memilihnya. Kayak kita bisa pakai Tableau jika kita butuhnya itu based in class visualization. Budget tidak masalah. Kita ini fokus pada storytelling data. Kemudian tim sudah familiar dengan tool. Kalau kapan kita pakai Power jika kita ready menggunakan Microsoft Ecosystem, kemudian budgetnya itu terbatas, kemudian kita butuh namanya AI Power Insight, kemudian kita ingin ada kemudahan dalam integrasi Excel-nya.
Nah, sekarang kita pilih ClickSense jika kita ingin menghandle big data atau million of row, jutaan baris lah. Atau ketika kita butuh yang namanya associative exploration, kemudian enterprise environment, dan complex data relationship. Nah, di sini ada alternative tools. Kita bisa pakai Google Data Studio, Looker, Metabase, atau CSense. Nah, ini ada kesimpulannya dan penutupnya. Jadi laporan interaktif itu biasanya lebih powerful dari statik. Nah, untuk base visualisasi itu adalah Tableau. Power BI itu dia itu base value plus Microsoft integration. Untuk ClickSense itu adalah base for big data dan exploration. Jadi kita harus pilih toolnya sesuai dengan kebutuhan, budget, dan skill team. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang yang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Arvin mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah setia menonton sampai akhir. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.